Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada takut atas mereka dan tidak pula ada duka cita. Dalam Al-Quran nasimpelan dengan Allah Ta'ala ciri-ciri ni sada-sada alakina menjadi wali. Dua maya ngadong biarna inda dong marsakna. Adong dobe marsakmu inda na wali ho. Anggo menurut Al-Quran adong dobe biarmu inda wali ho. Ngadawan dobe jadi wali. Segi Al-Quran la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu tidak ada takutnya, inda dong biarnia, kecuali hanya mabir yaitu dirinya nangkan indah sampai amalnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ayyuhal bil syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ulama, berkata para ulama-ulama kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Atau bahasa lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam taat atau ibadah. Jadi setiap hamba, setiap orang yang beribadah, yang taat, di situ ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sembunyikan, sehingga sekecil apapun taat ibadah itu diridhoi oleh Allah dan dibalas dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umpamakan misalkan memberikan seseorang segelas air minum, itu kan salah satu bentuk daripada taat, bentuk daripada ibadah. Tapi kadang-kadang orang-orang menyepelekan hal itu, padahal di situ Allah sembunyikan keridhoannya. Orang yang berbuat baik seperti itu, Allah ridho terhadapnya. Maka janganlah kita meremehkan sekecil apapun ibadah seseorang, sedikit apapun ibadahnya. Misalkan sholat sunnah hanya 2 rakaat, atau dalam seminggu itu dia hanya beribadah kepada Allah, sholat sunnahnya hanya 2 rakaat. Jangan dianggap remeh, karena itu bagian daripada taat. Di dalam taat itu tersembunyi ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Perbuatan baik walau sebiji zarrah kecilnya, Allah akan tetap balas. Itu yang pertama Allah sembunyikan. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya, marahnya di dalam maksiat. Jadi sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, baik diketahui oleh orang lain maupun tidak diketahui oleh orang lain, di dalam maksiat itu ada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sepele dengan maksiat itu. Sholat subuh ditinggalkan misalkan, itu kan bagian dari maksiat. Di situ ada murkanya Allah yang tersembunyi. Kadang-kadang kita menyepelekan satu maksiat, Allah, hanya zina mata saja misalkan, disepelekan, padahal di situ ada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, ada marahnya Allah, ada godopnya Allah. Para ulama-ulama kita mengatakan hal yang paling kami takuti adalah marahnya Allah terhadap kami. Lalu kemudian yang ketiga,
Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan wali-walinya di dalam hamba-hambanya, di kalangan hamba-hambanya. Jadi tidak ada yang tahu, sebanyak manusia, seluruh umat manusia di muka bumi ini, tidak ada yang tahu di mana wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena memang Allah sengaja menyembunyikan walinya di kalangan hamba-hambanya, agar supaya apa? Hikmahnya salah satunya agar supaya kita tidak mudah mencaci, tidak mudah saling menghina, agar saling menghormati, agar bersifat dengan sifat akhlakul karimah. Sehingga Allah sembunyikan wali-wali Allah Ta'ala. Mana tahu mudah-mudahan misalkan diantara kita na juga kon adong dua wali ni Allah Ta'ala na disembunyian ni Allah. Makana sajat-jat na perbuatan ni sada-sada bayoy, saburuk-buruk na kalakuan niya, sahina-hina na karejo niya, dia itu adalah tetap hambanya Allah. Bisa jadi dia itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hati kita tentang wali-wali Allah Ta'ala. Karena bahat mocong wali, adong wali na terkenal, adong wali na so terkenal. Jadi ima suinda tole ita bopedot sudaronta saling mencaci, saling menghina. Namun yang perlu digarisbawahi salah satunya adalah wali yang paling tinggi makomnya, wali yang paling terbesar khidmahnya, terbesar keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah walidaini, kedua orang tua kita. Ai wali na paling godak mah, wali na paling tinggi me di mata, di hadapan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus lebih kita utamakan khidmat tualai ketimbang tuali-wali na lain na. Tapi pala mandung di khidmat kon tualai baru boleh kita berkhidmat ke wali-wali na lain na. Ino perjolo bahat dia kita ke ziarah tuali on tenga ziarah ia tu orang tua niya. Marbakti ia tua lion, markhidmat ia tua lion, tay orang tua niya indah markhidmat dia. Padahal ima wali na paling tinggi. Bolang nape walidaini. O pala na rin itong waliullah, wali syekh. Palaon walidaini, kedua orang tua. Karena seseorang wali itu pun bisa menjadi wali berkat dengan khidmah kepada walidaini, kedua orang tuanya. Jadi pala mangulu depe dengan ita baintong, dengan ibature samampunta, pala ngadong be idoahkon. Harana alai sampai kapanpun tetap dei barkah nalai indah hilang tuanakna. Bope ngadong be ayahi, bope ngadong be umai, berkat nalai indah hilang tuanakna. Sampai terus ujung masa indah mela berkati. Maka napangido tu Allah Ta'ala, ya Allah, ampuni dosa ni kedua orang tuangku, ulang hilangkan berkat nalai sianau ya Allah. So mendapat kita berkah ni kedua orang tuanta. Ima nomor satuna wali na paling tinggi makomna di sisi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan mengkaji sebab-sebab seseorang itu bisa menjadi waliullah. Karena semua hamba, semua umat bisa menjadi kekasih Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada takut atas mereka dan tidak pula ada duka cita. Dalam Al-Quran nasimpelan dengan Allah Ta'ala ciri-ciri ni sada-sada alakina menjadi wali. Dua maya ngadong biarna indah dong marsakna. Adong dobe marsakmo indah na wali ho. Anggo menurut Al-Quran adong dobe biarmu indah wali ho. Ngadawan dobe jadi wali segi Al-Quran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu tidak ada takutnya, indah dong biarnia, kecuali hanya mabiar yaitu dirinya nangkan indah sampai amalnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
mabiaria maksiat niai, mabiaria taat ni perbuat niai ternyata maksiat di hadapan ni Allah. Imani biarpun ni ulama-ulama palai ta taat taimai ta anggap ias tu Allah Ta'ala anggualai mabiar belai jadi maksiat di hadapan ni Allah. Imai na biarpun nalai lain ni ingadong kali mabiar. Nda mabiar kalian tong nasumangan, nda mabiar kalian tong nasumino, nda mabiar kalian tong nasumangulu, nda mabiar kalian tong segala kehidupan non itantang oleh Allah Ta'ala alai. Walahum yahzanun, ngadongi mukona pena marasak, ngadong mukona na duka cita. Onroy pada butuh bawas namuan namarsak saja dia mukona. Biar orang sehat do, sonon mak ningia musi do jawabnya. Berarti kan ipe mandung dong tando dan akan wali bayo oni masong oni. Harana madong si tando sian Al-Qur'an, aduai maya tando na. Namun para ulama-ulama kita, jumhur ulama dari kalangan mutakallimina was-subiyin, dari kalangan ahli-ahli tauhid dan ahli-ahli tasawuf, mereka mengatakan ada 7 hal yang bisa menjadikan sebab seseorang itu bisa menjadi waliullah. Adong harapan di hitana onan bisa menjadi kekasih ni Allah. Nah, pertama, zurriyatun thayyibah, keturunan yang baik. Ayahna nerenggan, ompungna denggan, atau setidaknya adong di keturunan niai nerenggan. Nah, ini bisa harapan menjadi waliullah bayoy. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yahfazus shaliha fi sab'atin min zurriyyatihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala memelihara hambanya yang soleh sampai 7 keturunan. Berarti paladong sada bayoy jadi ulama pasti dei papitu ne ginjangnya ulama. Karena Allah Ta'ala pelihara 7 keturunan nia alakna soleh. Jadi para ulama maita misalkan menjadi waliullah maita sanari. Pitu tutoru adong detong kinai cucun tapi na menjadi waliullah. Palangan tong anak tay paumpun tapi indah, itorunya pe indah sampai papituna adong detong kinai menjadi waliullah. Iman idokon sebab mun zurriyatun thayyibah, mun keturunan nadenggan. Tentang mona panang kalau sudah sampai papituna tu ginjangan ngarung dah harobani menjadi kekasih ni Allah Ta'ala. Jauh mah pala nadong pentong karomah domasian Allah Ta'ala. Indah sebab ni tak kaji ibe. Makanya na perlu non mendidik anak, mendidik dirinta sebagai orang tua so menjadi alak no soleh. Karena sebab na pertama dabo na bisa membaik kita menjadi wali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, asani kasratus sadaqah, banyak-banyak bersedekah. On bisa dokon membaik sebab sada-sada alaki menjadi kekasih ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harana ketika isapai Rasulullah, ya Rasulullah sonje dolanga ciri-ciri ni sada-sada alaki kekasih ni Tuhan ni sahabat. Dijawab oleh Nabinta, tidak pemarah dan selalu pemurah. Berarti ramar sidokah. Indah copat parmilas, indah copat goyak roana, ramuse do pepe murah mangalehen. Bopintong sangat na terlinya senyuman ilehenia. Sedekah zahir ilehenia, sedekah batiniah ilehenia, sedekah tenaga ilehenia. Jadi bahat do sedekahi bentuk-bentukna. Indah angkon na epeng saja dah sidokah. On menunggu ya ganina epeng saja sidokah. Angkon nga ilehenia epeng kana marsidokah bayohi, marsidokah. Ilahnya nasihat ipe sidokah deh. Ilahnya pengajaran ipe sidokah deh. Banyak-banyak bersedekah bisa menjadi asbab seseorang itu menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalisu yang ketiga, al-ilmu, pernah menuntut ilmu, pernah belajar di pesantren, belajar agama, atau pernah sering mendengarkan kajian. Apa namanya? Jadi makanya indah dong sayangna anak ni bayi pasikola tu pesantren. Aso sebab pesantren ini bisa membaiknya menjadi waliullah suatu saat. Jadi bu pinabandil dua anak tak keluar mun pesantren Mustafawiyah Purbabaru 7 tahun misalkan. Begitu tamat menjadi preman, menjadi panako, menjadi bandit. Padir sumoni 10 tahun nangkan roh adong duisia sebab bisa menjadi kekasih ni Allah Ta'ala.
Jadi ulang sangat-sangat dihina Allah. Nah keluaran pondok ngadong dai, ngadong labona, ngadong artina. Dengan dua anak nisya nu yung asikola tay paten. Ulang banding konsumo ni. Adong isya nakin sebab bisa berubah menjadi kekasih ni Allah Ta'ala. Makanya li kulli syai'in sababa. Segala sesuatu yang adong na sia-sia. Adong do jalan hikmah na dilin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat duita. Pala narado dan nakitu pesantren, sikola untuk pesantren. Pala narado sudaro ni bay, bantu sudaro ni bay sikola. Ulang komantak anggi sampai tamat sekolahmu. Kirim kon bagi biaya na pala nga sanggup orang tua. Semua adong sia sebab menjadi kekasih ni Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah orang-orang yang pernah menuntut ilmu, yang pernah mendengarkan kajian-kajian ilmu agama. Ar-rabi'atu yang keempat, hubbus sholihin, mencintai orang-orang salih. Icintai ho umpama Syekh Mustafa Hussein. Alak nasolid na gue. Adong maju di sisi sebab bisa menjadi waliullah. Mencintai Tuan Muara Mais. Mencintai Syekh Abdul Halim Khatib. Au notikan meda amalan ku aha. Mencintai meya. Mencintai alak nasolid. Ulang ba mencintai alak nafasik? Indah. Mencintai alak nasolid. Icintai ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Icintai ya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Icintai ia ulama-ulama ni tandai niya. Icintai ia guru-guru nasolih di pandangan niya. Bisa menjadi sebab alak nai menjadi kekasih ni Allah Ta'ala. Nukurangan martabat ni waliyonda. Pelajat mandung wali dijamin oleh Allah Ta'ala dunia dohot akhirat niya. Al-khamisatu yang kelima, du'aus sholihin. Selalu minta doa kepada orang-orang solih. Roy batu bakas naik, itu pot kon tu pesantren naik, itu pot kon tu tempat kediaman naik, doa kon jolo kiai, doa kon jolo syekh. Semua jadi lakna dan anak kon. Jadi ngasalai mangido doa hakibah anak niba sedang di pondok pesantren, semua jadi lakna soleh. Indang kon orang sehat saja mangido doa. Tetapi mangido keberkahan menjadi alakna soleh. Bisa menjadi sebab dia kekasih Allah Ta'ala. Lalu kemudian as-sadisatu, on mana paling hebatnya, musibatun asobathu, yang keenam inilah yang sangat berpengaruh, yaitu musibah yang menimpa kepadanya. Musibah yang menimpa kepadanya seperti misalkan kefakiran, miskin bayoy, miskin anak burui. Musibah yang menimpa yaun bisa menjadi sebab langsung menjadi tinggi makomnya di sisi Allah. Menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Aso irasuhiyah musibahnya. Makanya Nabi Ayub diuji dohot musibah. Somawa naik di pangkatnya sebagai Nabi. Nabi Isa ngadungi bakas ni Nabi Isa dabo. Selama mangulu ya ginjang dunia ngadungi bakasnya, ngadong tempat tinggal niya. Makanya ketika berjalan-jalan ya najolo dalam riwayati berseru ya Tuhan, ya Allah, setiap mardala nau wida porkis adong do tempat tinggal niya, wida amporik adong do tempat tinggal niya, wida sude makhluk na adong ibu kabumion adong do butuh tempat tinggal na. Iji ya tempat tinggalku ya Allah ning Nabi Isa. Nasidih pada Nabi Isa ngadong iginjang niya kesedihan. Majawab ni Allah, ya Isa, rahmati, rahmatkulah yang menjadi tempatmu, mustaqirrun ilaika, itulah tempat tinggalmu. Jatong rahmat ni Allah tempat tinggal niba, ijia sayo yang bukan Tuhan aman. Ngadungi bakasnya sampai meninggal Nabi Isa. Tuson lau, tusadun mardalan, tusadun mardalan, tuson mardalan. Ngadung bakas ni Nabi Isa kan? Sampai ia diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, ngaunjung ia modom ibakasnya, ngaunjung ia gulung soon kita adong asurna adong bantal, ngaunjung karena dia na paling zuhud. Nabi Isa paling zuhud sampai saking lelah na ilalayan na jolo dalam kisahi gulung badaya ibatu na godang soon podong ang dumabatuan batu na tar godang bisay gulungan. Tagi may Nabi Isa nagulungan Roma iblis ahamaning iblison. Wahai Isa, idokon ko na zuhud mo Tuhan. Ngadong tempat tinggalmu natagi do dalalaw mo dom iginjang batui ning setanon. Ipikir-pikir Nabi Isa betul juga idokon ni setanon nin ronya.
Olo ba na may yang katia batu yang bukunya itu setan ni. Ibu dia nasihat naik tay icelakai iya na memberi nasihat tuan. Jadi bo pelak najat menasihati bahwa do nasihat naik. On penabi isa ibu dia do nasihat ni ibilison betul madai. Asun tong marsonang-sonang awigin yang ni batuan. Jo masong ni batuan iyang buko niya tumuko ni ibilison. On mahebat na Nabi Isa alaihi salam. Rahmati mustaqirrun ilaika. Rahmatkulah yang menjadi tempat tinggalmu wahai Isa ning Allah Ta'ala. Ima ujian tu sia maka meningkat makom niya, tinggi makom kedudukannya di sisi Allah. Lingin manabi na 25 dot rasul na 25 Nabi Isa may nayangkat tu langit. Aso tinggi makom niya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat tempatnya setinggi-tingginya. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Dan kami akan munculkan dia suatu saat. Dimunculkan musuh berarti kan Isa lebih tinggi makom non di sisi Allah. Sayang roni Allah, rahmati rahmatku tu Nabi Isa melebihi tualak na lain. On pada puas na Nabi Isa. Walaupun kita iuji Allah kebakiran, tu si doke ada. Iuji Allah kita kemiskinan, iuji Allah kita duka cita, kesedihan, nama larat, segala macam. Bain mai sebab mandonok tu Allah Ta'ala. Nah coba tadi anggora kita mempersiajarina. Ulang kita bahat-bahat sotik-sotik mengeluh. Ngana beri dawai. Allah awmana miskinna, awmana bakirna. Ngato ledo konsuani. Awmana suadana. Ngato lai. Bope butul na suada bayoi. Ngato ledo kon awmana suadana. Ngato la. Ido kondo. Ya Allah. Nabahat manikmat nilin mundiaw. Aw juga ada daw tangis. Tangis mawa. Mabahat tu nikmat nilin ni Allah. Ngatar syukuriaw. Tuh ngabor gini ya Allah. Nabahat manikmat nilin mundiaw. Bisa songon, bisa songonon, bisa songonon. Ilen ko kesehatan, ilen ko songonon segala macam ya Allah. Ngatar syukuriaw tangis tu Allah Ta'ala. Bain bahat ni nikmatnya. Indah bain potik na ulala nikmatun. Bain luas na nikmatnya. Padahal damoy pandangan nilak nautik do pinikmati jauh. Tay pandangan kumana bahatan ilen Allah Ta'ala. Sorry duita bain. So mawa, so selalu bersyukur tu Allah. Imanakin napaunom na musibah yang menimpa kepadanya bisa menjadi sebab waliullah. Yang terakhir, yang ketujuh, kathratus salati ala nabi. Ngaunjung tinggalon banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sayyidul awliya wal mursalin wal anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu segala wali-wali, rasul-rasul, nabi-nabi adalah Muhammad. Maka ketika kita banyak bersolawat kepada Muhammad, sebab kita bisa menjadi kekasih Allah Ta'ala, bisa menjadi ulama yang dicintai Allah Ta'ala. Karena seluruh ulama-ulamai guru nalai adalah Rasulullah. Paling tinggi guru nalai Rasulullah. Ngadongi mentok itu Allah Ta'ala. Gabus de adong kalak na malim tay ngamar guru ya tu Muhammad nda bisa. Au tauhid sajo maya dawo ngaunjung ukaji Nur Muhammad nda bisa. Ketika adong torikot mu tauhid mu kaji do tentang Nur Muhammad somawa soulang salah dalan ko. Harana dalan ni Muhammadi copat lurus mustaqim sampai kepada Allah Ta'ala. Anggona tauhid sajo tentang ikaji mu tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat, monggot meulumu nga sampai-sampai ho tutuhan. Tayang boy kaji ho Nur ni Muhammadi sonon dolangan namar tauhid nga sangat momo, nga sangat tagi. Ang boy dalan kon ilmu ni Nur Muhammadi. Insya Allah kapan-kapan kita kaji sotik-sotik tentang Nur ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so bisa tauhid tahun sampai tu Allah subhanahu wa ta'ala. On maka di narapun isampayon ima sabarnginon, mudah-mudahan menambah ilmu amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya arhamar rahimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.